Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan terkait konsep endokrin pada keperawatan medikal bedah yang kedua. Ini adalah sistem endokrin pada tubuh, yaitu hipotalamus. Ini pituitari, terus pineal gland, paratiroid, tiroid, thymus gland, dan selanjutnya. Ini adalah organ endokrinnya, yaitu tadi hipofis, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, dan gonad. Untuk hipotalamus sendiri, hormon yang disekresi hipotalamus yaitu CRH, TRH, GnRH, somatostatin, GHIH, PIH, dan MIH. Untuk kelenjar pituitari atau hipofis memproduksi hormon hipofis anterior dan posterior. Di anterior sendiri mensekresi GH, ACTH, FSH, TSH, LH, dan prolaktin. Sedangkan di hipofis posterior, jaringan saraf yang mengandung sel glia dan akson terminal dari hipotalamus mensekresi oksitosin dan ADH yang disintesis di hipotalamus. Ini hipotalamus, dia anterior pituitari dan posterior pituitari. Hipofis anterior tadi terdapat hormon GH, TSH, ACTH, gonadotropik hormon yaitu meliputi FSH, LH, terus selanjutnya MSH dan prolaktin. Organ targetnya yaitu kalau GH, organ targetnya ke seluruh sel tubuh, fungsinya meningkatkan anabolisme protein. Terus untuk TSH, organ targetnya berada di kelenjar tiroid. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menstimulasi sintesis dan pelepasan hormon tiroid, pertumbuhan fungsi kelenjar tiroid. Untuk ACTH sendiri, organ targetnya yaitu korteks adrenal. Fungsinya untuk membantu perkembangan korteks adrenal, stimulasi sekresi kortikosteroid. Untuk FSH dan LH, organ targetnya yaitu semua organ reproduksi. Fungsinya untuk menstimulus sekresi hormon seks, pertumbuhan organ reproduksi, dan proses reproduksi. Untuk MSH, organ targetnya yaitu melanosit di kulit. Fungsinya untuk apa? Meningkatkan produksi melanin dalam melanosit. Prolaktin yaitu di kelenjar mamai, fungsinya untuk meningkatkan respon folikel terhadap LH dan FSH. Ini untuk yang hipofis posterior, yaitu tadi hormonnya adalah hormon oksitosin dan hormon ADH. Untuk hormon oksitosin, organ targetnya yaitu di uterus dan kelenjar mamai. Untuk fungsinya menstimulus sekresi susu dan kontraksi uterus. Sedangkan ADH, organ targetnya yaitu di tubulus renal, otot halus vaskuler. Fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi cairan serta untuk vasokonstriksi. Kelenjar endokrin tiroid hormon yang dihasilkan yaitu T4, T3, dan kalsitonin. Untuk T4 dan T3, organ targetnya yaitu berada di seluruh jaringan tubuh. T3 sendiri yang merupakan prekursor dari untuk T4 sendiri fungsinya prekursor dari T3. Sedangkan T3 sendiri fungsinya untuk mengatur kecepatan metabolisme seluruh sel. Kalsitonin, organ targetnya yaitu di jaringan tulang. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah, menurunkan kadar serum kalsium. Untuk kelenjar paratiroid, hormon yang dihasilkan yaitu PTH. Organ targetnya mana aja? Yaitu di tulang, usus, dan ginjal. Fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah, meningkatkan demineralisasi tulang, meningkatkan absorpsi kalsium di usus, dan meningkatkan kadar kalsium serum. Untuk medula adrenal, hormonnya tadi epinefrin dan norepinefrin. Untuk epinefrin sendiri yaitu organ targetnya efektor simpatis. Untuk epinefrin dan norepinefrin fungsinya yaitu sama untuk respon terhadap stres, meningkatkan dan memperpanjang pengaruh simpatis sistem saraf. Korteks adrenal, kortikosteroid, androgen, dan aldosteron. Untuk korteks adrenal,
organ targetnya yaitu di jaringan seluruh tubuh, meningkatkan metabolisme respon terhadap stres. Terus untuk androgen atau testosteron, aldosteron, dan estrogen, organ targetnya yaitu organ reproduksi, meningkatkan maskulinisasi pada laki-laki, pertumbuhan, dan aktivitas seksual pada wanita. Untuk aldosteron, organ targetnya yaitu di ginjal, mengatur keseimbangan natrium dan kalsium, keseimbangan cairan. Untuk pankreas, hormon yang dihasilkan yaitu sel beta, sel alfa, somatostatin, dan pankreatik polipeptida. Untuk organ targetnya antara sel beta dan sel alfa yaitu sama secara general. Untuk sel beta sendiri fungsinya untuk meningkatkan pergerakan glukosa darah dalam sel. Terus untuk sel alfa sendiri meningkatkan pergerakan glukosa dari glikogen, glycogenolisis, ke dalam darah. Untuk somatostatin, organ targetnya yaitu di pankreas. Fungsinya untuk apa? Menghambat sekresi insulin dan glukagen. Untuk pankreatik polipeptida, general, organ targetnya yaitu secara general, fungsinya untuk mempengaruhi pengaturan fungsi endokrin pankreas dan metabolisme dari nutrien yang diabsorpsi. Ini untuk kelenjar endokrin gonad, ovarium, dan testis. Untuk ovarium, hormonnya yaitu estrogen dan progesteron. Untuk testis yaitu hormonnya testosteron. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk estrogen menstimulasi perkembangan karakteristik seks sekunder dan mempersiapkan uterus untuk fertilisasi dan pertumbuhan janin. Terus untuk stimulasi pertumbuhan tulang. Sedangkan progesteron mempertahankan lapisan uterus yang penting untuk kehamilan. Untuk testosteron pada laki-laki fungsinya untuk stimulasi perkembangan karakteristik seks sekunder dan spermatogenesis. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.